Hai, apa kabar? Kembali lagi dengan voice overnya Velin. Video yang paling banyak di request adalah Kak, full voice overin dong videonya. Oke, baiklah. Jadi aku bakal ngefullin voice over dari A sampai Z. Dari 0.0 sampai 20 menit ke depan. Jadi bisa kalian dengerin pas lagi berkegiatan, podcast kayak gitu ya. Tapi ini ada gambarnya. Jadi memang visual storytelling gitu. Sebelum mulai teman-teman aku mau ngingatin untuk tolong tidak skip iklan ya kalau nonton. Apalagi kalau iklannya cuma 15 detik seperti itu. Biar itu membantu kami juga di sini. Terima kasih banyak ya sekali lagi. Oke, hari ini itu adalah temanya diet. Sini, aku cerita. Sebenarnya hari ini itu lucu banget kegiatannya. Kalian bakal melihat ini kayak, Kak Velin, kenapa kok masakannya sama semua? Sini, ada ceritanya. Jadi, teman-teman, aku itu beberapa minggu kemarin habis operasi. Dan sekarang ini adalah waktunya aku untuk recovery beberapa minggu. Itu kenapa kadang aku ada dan tiada untuk bikin video karena badan aku itu lagi bengkak. Biasanya kalau habis operasi bengkak gitu badan aku. Tenang aja teman-teman, aku gak operasi plastik kok. Banyak dari kalian yang bilang, kau operasi plastik ya? Enggak say, buat apa gitu. Muka natural itu jauh lebih baik. Karena aku mencintai diri aku sendiri. Cukup gitu, aku tidak berusaha menjadi orang lain. Jadi gini, oke, lanjut ya. Kemarin waktu aku lagi recovery, itu paman aku nyeletuk seperti ini. Velin, kamu itu ya recovery tapi kayaknya makin gendut gitu. Nyeletuk lagi bibi aku dari sebelah. Oleh Velin, kok tambah gendut ha? Waktu kok recovery apa segala macam. Ditambah lagi ada tamu yang datang, itu juga bilang, oleh Cece gendut sekali sekarang ha. Astaga teman-teman, padahal aku merasa aku tuh dietnya itu udah maksimal banget. Karena dokter itu sebenarnya juga menyarankan aku untuk diet khusus, jadi gak makan makanan yang random gitu ya. Gak boleh makan banyak kue, cookies segala macam. Oke, tapi karena mereka bilang aku itu gendutan, aku tuh sadar, mungkin ini karena aku tuh lagi bengkak aja badannya. Jadi kelihatan gendutan gitu ya. Nah, tapi yang bikin saya agak kesal, itu nenek saya tiba-tiba nyeletuk begini. Ama itu nyeletuk teman-teman, begini. Velin, bukannya ada diet saya lihat. Dia makan terus, makan kue. Padahal ya teman-teman, saya itu gak makan kue. Itu yang saya bingung. Nenek saya ini dapat cerita dari mana aku makan kue begitu banyak. Padahal di rumah ini tuh banyak orang. Gak mungkin cuma aku doang yang makan kue sampai kue itu habis. Tapi memang benar sih, di rumah ini yang paling doyan makan kue itu aku. Yang paling doyan ngabisin itu juga aku. Oke. Tapi selama aku recovery, aku gak pernah makan kue. Alasannya karena memang tidak dibolehkan sama dokter makan banyak gula. Lanjut ceritanya ya. Setelah ama aku bilang seperti itu, entah kenapa aku tuh mulai darah tinggi. Mungkin karena aku juga capek dan recovery ini benar-benar nyiksa. Karena banyak banget bagian badan aku yang jarem. Akhirnya, aku ngomong sama ama aku, begini. Ya aku gak bisa diet karena ama masaknya begini-begini terus. Coba ama gak masak kue segala macam, aku pasti bisa diet. Lihat sekarang, siapa yang bisa diet? Satu rumah gendut semua. Aku bilang seperti itu. Lalu paman aku nimpalin dengan bilang, jelas kamu gak bisa kurus. Di sini tuh keturunan keluarga kita tuh gendut-gendut semua. Cepet banget bengkaknya. Karena ama kamu itu selalu masak yang manis-manis. Lihat, setiap hari ada saja yang dia buat. Kue, makanan, bakso, segala macam. Itu kenapa kita semua di rumah, cucu-cucu, itu tidak bisa kurus. Ditambah memang, selain untuk masak di rumah, makanan ama sehari-hari untuk jualan ya, kue. Kita kan pedagang kue dan roti rumahan ya teman-teman.
Mungkin di sana Ama mikir, karena setelah omongan seperti itu, Ama itu hanya ketawa-ketawa aja. Dan aku juga ketawa-ketawa aja sih sebenarnya. Dan jujur aku gak ngambil pusing sama omongan seperti itu ya. Karena aku tuh kalau marah cepet banget hilangnya. Jadi marah buat aku tuh kayak angin lalu gitu teman-teman. Jadi kadang aku tuh lupa aku tuh marah apa. Dan di posisi itu aku juga lupa aku marah apa. Dan yang lucu adalah setelah paman dan bibi aku itu pergi dari dapur, ama aku itu teriak-teriak gitu ya. Maksudnya teriak-teriak di sini bukan marah, tapi memang nada bicaranya ama itu cukup tinggi. Tapi kalau misalnya ama udah teriak, wah itu dia pengen satu dunia mendengar gitu. Bahaya ini calon master chef ini, bukan calon lagi. Dia mantan master chef Singapura. Dan dia bilang begini ya teman-teman. Baik sudah, kalau kalian mau makan sehat, besok masak sayur semua. Biar mampus makan sudah itu sayur-sayur itu. Kalian bayangin kalau ama yang ngomong kayak gitu. Di situ sih aku nggak merasa kaget ya. Aku ketawa aja karena aku tahu sifatnya ama seperti apa. Namanya juga nenek-nenek. Temperamennya itu roller coaster. Kadang naik, kadang turun, kadang jebol, kadang baik, kadang jahat, kadang nyeremin. Nah itu nenek saya sekarang. Nah makanya teman-teman aku ketawa doang. Kukira bercandanya itu ya udahlah, namanya juga nenek-nenek. Mungkin dia merasa males gitu disalah-salahin mulu. Kita yang makan kok dia yang disalahin. Karena mungkin prinsipnya begini ya, dia kan cuma masak. Tergantung nih kita yang mau makan apa enggak. Kenapa kita yang makan, kita yang cici masuk ke mulut, dia yang disalahin. Mungkin bete juga. Akhirnya ama aku sampai keluar kata-kata seperti itu. Tapi di situ aku nggak nanggepin serius, karena setiap kali kita mau diet, ama itu selalu bilang kayak, ya udah nanti aja dietnya. Buat apa diet? Makan aja 3 kali sehari. Tahulah kalau kalian punya nenek-nenek, kakek-kakek di rumah, aduh, kalian mau ngomong diet, di dalam otak mereka kalian gak makan 3 hari 3 bulan. Alhasil tibalah hari ini datang juga, hari dimana ama pada akhirnya setelah 10 purnama, dia menepati janjinya untuk hanya masak sayuran. Kalian bisa lihat di sini, awal-awal sih masih fine-fine aja ya, bikin cabai yang banyak. Sebenarnya udah mulai curiga sih aku. Ini kenapa ya? Bikin cabai segambreng gini, ini ada apa gitu? Cabainya banyak banget dia bikinnya. Sebenarnya aku mikir, oh mungkin habis ini bakal dimakan sama ayam, sapi, bakal dimakan sama makanan-makanan protein yang enak gitu, tahu, tempe segala macam. Nah ternyata setelah aku telaah lagi, ini adalah awal-awal terjadinya bencana di rumah ini. Karena setelah masak cabai bejibun begini, ternyata setelah itu makanan kita benar-benar di hari ini teman-teman tidak ada proteinnya sama sekali. Aku tuh nggak hiperbola ya, bahkan tempe nggak ada, tahu nggak ada, telur pun nggak ada. Benar-benar beliau yang satu ini itu benar-benar hanya masak sayur. Ditambah nih ya, di waktu kita tanya, kenapa semuanya sayur Ama saya bilang apa? Iya, kemarin katanya karena Ama masak terlalu enak, kalian semua jadi gendut. Sekarang kita mulai diet baru, namanya adalah diet kambing. Hanya makan sayur mayur saja, sama sambal. Astaga, dalam hati aku ya, astagfirullahalazim, ini mah aku sampai gak bisa berkata-kata lagi dengan nenek saya ini. Padahal seharusnya hari ini ama itu mau bikin kue kenari lagi. Karena aku tuh suka makan kue kenari. Dan di beberapa video yang lalu, aku sempat banget itu ngevideoin kue kenarinya ama. Dan kue itu menjadi salah satu hits di rumah ini karena banyak banget yang makan termasuk aku. Aku sehari meskipun diet, aku nyolong-nyolong tuh teman-teman. Ngambil 3-4 keping kue kenari saking enaknya. Dan hari ini itu sebenarnya aku minta lagi pagi-pagi. Jadi waktu ama bangun tidur aku bilang, Ama saya mau lagi itu kue kenari, bikin kah? Ama bilang apa? Diet, kau sudah terlalu gendut. Aduh mama
Apa ama tidak melihat satu rumah ini gendut semua gitu ya? Padahal aku tuh gendut bukan karena aku gendut banyak makan. Timbangan aku tuh sama teman-teman. Aku tuh gendut karena bengkak. Tapi sekali lagi namanya juga ama, nenek-nenek. Dia gak tahu gendut karena bengkak itu apa. Yang dia tahu gendut karena bengkak itu tidak ada. Itu mitos. Dia yang hanya tahu adalah aku tuh gendut karena terlalu banyak makan. Alhasil inilah hari ini terjadi. Kalian bisa lihat dari awal sampai akhir, makanannya semua tidak ada satupun yang ada daging-dagingannya. Luar biasa, hari ini aja kalian sudah lihat satu macam sambal dan juga 2 macam sayur. Ini adalah sayur bunga dan daun pepaya. Yang sebelumnya dimasak itu namanya adalah daun kelor. Daun yang buat ngusir setan-setan kalau di Jawa, di sini kita makan. Sebagai self defense kali ya, kita nggak tahu. Jadi hari ini cuma makan 2 sayur ini doang. Terpujilah nama Tuhan Yesus beneran. Ini definisi makan kambing style. Hanya makan sayur mayur saja. Oke, selanjutnya nih teman-teman, Ama hari ini membuat pesanan yaitu kroket pakai singkong tapi isinya dicampur ayam dan sayuran. Nah, kroket singkong ayam sayuran ini teman-teman pesanan mama aku. Jadi mama aku pesan 50 biji kroket ayam singkong sayuran. Aduh lama banget sih. Namanya bingung, kroket ayam singkong sayuran. Udah itulah. Jadi kroket isinya ayam, singkong dan sayuran. Enggak, kroket singkong isi ayam dan sayuran. Nah, ini dipesan mama aku karena mama aku ada acara nanti 1 minggu lagi kayaknya ada acara untuk pesta seperti itu. Dan pesan kroketnya di Ama. Nah, kroket ini sendiri bisa tahannya lama banget di dalam freezer. Bisa tahan sampai 3 bulan lamanya. Tapi ingat harus dimasukin ke dalam freezer. Dan kalau bikin kroket supaya kadar airnya tidak banyak ya di dalam singkongnya, wajib sekali teman-teman kroket ini tidak boleh direbus. Semua umbi-umbian ini wajib dikukus. Harus dikukus sampai benar-benar lembek dan tidak boleh terlalu lama. Karena nanti kadar air di dalam singkong itu akan meningkat. Dan itu yang membuat kroket nanti gampang hancur dan sangat-sangat lembek. Kalau tidak punya singkong boleh pakai umbi-umbian yang lain. Boleh pakai kentang, keladi, boleh pakai ubi jalar dan segala macamnya boleh pakai. Cuma di sini mama aku request khusus pakai singkong. Tidak tahu kenapa. Nah, ini ada cerita menarik lagi. Singkong ini sebenarnya sama aku mau aku simpen karena mau aku buat makan sama sambal. Tapi entah kenapa sama nenek saya dilarang. Kata beliau, singkong itu bukan sayuran katanya. Singkong itu umbi-umbian. Kamu gendut kalau makan ini. Makan sayur saja. Tuhan mama betul-betul. Padahal aku tuh mau ngambil untuk makan sama sambal bejibun yang tadi dia bikin. Itu aja ditolak. Nah, hasil akhir kroket ini ya teman-teman. Karena hasilnya tuh lucu gemoy-gemoy gitu. Aku itu nyuri. Itu aku beneran. Aku sampai rela nyuri 3 buah kroket itu mah. Buat aku simpen di dalam plastik, aku simpen dalam freezer. Biar aku bisa makan dan goreng nantinya. Sebenarnya, ama aku ini bukan tipe orang yang pelit. Aku takut kalian salah menginterpretasikan dengan mikir, masa buat makan cucu sendiri pelit banget sih? Masa nggak bikin lebih buat cucu sendiri? Sebenarnya sih nenek saya itu tidak pelit teman-teman. Cuma nenek saya ini kayaknya males banget gitu. Karena kita selalu menyalah-nyalahkan beliau kalau kita gendut. Alhasil dia itu melakukan kayak semacam balas dendam dengan membuat kita makan kambing style tadi. Lanjut, semua singkong-singkong yang tadi sudah selesai itu digilingnya menggunakan alat giling kacang seperti ini, bukan pakai food processor. Lalu di sini campurkan mentega, 2 butir telur dan juga susu bubuk. Susu bubuk ini gunanya supaya adonan singkong itu bisa kenyal
padat dan tidak gampang pecah apalagi hancur. Udah gitu doang adonan luarnya. Untuk bumbu-bumbunya juga gampang sekali, ada pala, ada garam, dan juga terakhir ada lada. Selesai, gini doang. Untuk campuran isinya bebas. Kalian kalau mau bikin kroket kosong boleh teman-teman begini saja. Atau ada juga yang sangat-sangat terkenal di sini, kroket isinya itu gula merah. Itu juga boleh tuh kalian praktekkan. Cuma karena ini pesanan orang, jadi pesanannya sesuai ya. Ini isinya ada wortel, ayam suwir, dan juga sayur mayur. Aduh, kalian tahu ya, ini itu banyak banget sayurnya, saking pesanan mama aku. Coba ini untuk makan kita sendiri. Nenek saya potong ayam di belakang buat bikin kroket. Sayang banget kita dipaksa diet sama beliau, jadi kita nggak kebagian kroket ini. Syukur tadi aku udah nyuri 3. Diam-diam aja ya. Dalam keluarga aku, teman-teman, kita itu punya sifat masing-masing. Aku tuh menganalisa masing-masing sifat keluarga aku. Karena itu tidak menjadi suatu patokan bahwa kita itu adalah keluarga yang terus bahagia dan cemara. Namanya juga keluarga, hidup berdampingan dengan orang lain. Aduh, banyak banget masalahnya. Kalian gak tahu aja, hidup dengan keluarga inti sendiri aja bisa ribut setiap hari. Apalagi ribut dengan keluarga orang lain. Yap, seperti yang kalian tahu, aku tinggal di rumah nenek, itu tinggal bersama dengan cucu-cucu nenek yang lain, adik-adik aku yang lain. Di sini aku juga tinggal bersama bibi dan juga paman aku, yang bisa dibilang itu adalah mama kecil dan papa kecil aku. Dan bisa dibilang kita itu sudah tahu pasti sifat keluarga masing-masing. Aku tahu sifat keluarga aku bagaimana. Itu kenapa untuk aku yang tidak suka bertengkar, aku itu banyak-banyak bersabar. Bersabar bukan berarti kita kalah. Mengalah bukan berarti kita salah. Tapi bersabar dan mengalah itu menunjukkan seberapa dewasanya diri kita. Itu juga berlaku untuk kalian. Jangan gampang terbakar emosi. Wajib yang namanya bisa mengendalikan emosi dengan sangat baik. Karena itu menjadi citra kedewasaan. Mungkin untuk beberapa bulan kalian tidak akan merasa notice atau perbedaannya. Mungkin kalian akan merasa bahwa keluarga kalian malah menginjak-injak kalian. Tapi percaya teman-teman, untuk jangka panjang, kesabaran itu adalah kuncinya. Aku tuh jujur sering banget bersabar. Apalagi bibi dan paman aku itu ada hobi sendiri buat ngomelin aku. Apapun yang aku lakukan di rumah itu kelihatannya salah. Sebenarnya aku menganggap ini semua gak adil. Kenapa? Karena adik-adik aku yang lain itu jarang banget dimarahin. Aku doang yang dimarahin. Padahal untuk kesalahan sekecil apapun itu. Tapi aku selalu berusaha berpikir positif dengan memaklumi keadaan mereka. Di sini bukan berarti aku tidak berani berbicara, tapi ada yang namanya taking the high road. Itu bahasa Inggrisnya, yang artinya adalah lebih mengikhlaskan dan yang paling penting berlapang dada. Itu kenapa ya teman-teman, kalau kalian lagi ada masalah sama anggota keluarga, tolong setolong-tolongnya. Jangan kalian terlalu gubris. Jangan diambil hati, jangan tertangkap emosi. Tenang dan sabar. Karena yang namanya hidup berdampingan dengan orang lain, pasti gesekan itu selalu ada. Dan ribut dengan keluarga itu hal biasa. Yang terpenting, kalau kalian habis ribut, jangan dibawa tidur. Nah, itu adalah salah satu prinsip di keluarga kita. Kalau aku ada ribut dengan salah satu keluarga di sini, maka aku tidak boleh bawa tidur. Aku harus segera minta maaf, mengakui kesalahan, dan aku harus segera berbaikan. Tidak boleh dibawa sampai besok. Kalau kata ama aku, kalau kalian bertengkar hari ini mau pukul-pukulan, mau hantam-hantaman, silahkan. Tapi besok kalian tidak boleh lagi hantam-hantaman. Kalian harus berpelukan seperti keluarga. Jadi itu sebenarnya perumpamaan. Nggak mungkin aku ambil tiang terus aku mukul adik aku, nggak mungkin. Nah, itu hanya perumpamaan yang artinya marah-marah itu cukup sehari. Jangan diulur-ulur. Gitu ya teman-teman. Oke, terakhir di sini ama membuat tape dari singkong. Tape singkong ini dibuat dari ragi dan juga singkong yang sudah direbus. Untuk tapenya sendiri tidak bisa langsung jadi hari ini. Jadinya sekitar 2-3 hari kemudian.
karena harus direndam dulu dengan bubuk-bubuk ragi. Ya udah deh teman-teman, itu aja kegiatan kami hari ini. Seperti yang aku bilang, temanya vegetarian. Jadi semua makanan hari ini tidak ada yang terbuat dari protein hewani. Bahkan tape-tape ini pun tidak terbuat dari protein hewani. Ini karbohidrat nggak sih teman-teman kalau singkong? Ya udah deh teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton. Semoga video kali ini menghibur, ada cerita-cerita lain gitu ya. Di balik fakta nenek saya yang memaksa kita semua untuk diet karena kita nyala-nyalain beliau kita yang gendut. Sebenarnya ini untuk lucu-lucuan saja, jangan terlalu diambil hati ya teman-teman. Namanya juga setiap keluarga ceritanya beda-beda. Ya udah, terima kasih juga buat kalian yang udah tidak skip iklan, dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, ketersediaannya untuk like dan juga subscribe. Kita akan ketemu lagi setiap Senin, Rabu, dan Jumat setiap minggunya. Dan untuk video panjang kita ketemu setiap hari Senin sampai kiamat. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa ya teman-temannya Felin, besok mampir lagi karena anggap aja rumah sendiri. Nah ini sebelum penutupan aku mau jelasin kalau misalnya tape-tapenya ini memang sengaja kita tutup plastik dan dimasukkan ke dalam panci lalu diikat seperti ini agar kedap udara. Ya udah, terima kasih teman-teman. Bye bye.